Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Chana Fitri dengan NIM 19002145. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan penguatan pembelajaran. Mungkin langsung saja pada keterampilan penguatan pembelajaran. Baiklah Ananda, kemarin kan kita sudah belajar sedikit tentang perpustakaan sekolah itu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan lebih detailnya apa sih perpustakaan sekolah itu dan apa dasar hukumnya, tujuannya, manfaatnya, bentuk organisasinya, dan jenis-jenis layanan perpustakaan. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama tentang pengertiannya dulu. Pada hakikatnya tuh manajemen adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kerja orang-orang lain. Secara lebih terperinci, dapat dinyatakan bahwa manajemen meliputi perancangan dan sifat-sifat usaha kelompok dalam rangka untuk mencapai tujuan, tetapi dengan penggunaan modal berupa waktu, uang, material, dan juga hambatan yang dijumpai seminim mungkin. Manajemen perpustakaan sekolah pada dasarnya adalah prosesnya mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan-tujuan perpustakaan. Tentunya tujuan perpustakaan ini ialah harus terlebih dahulu didefinisikan secara jelas, yaitu pendefisian di sini maksudnya pendefisian secara operasional dari manajemen dapat dilakukan dalam bentuk program yang akan dilaksanakan beserta sasaran yang konkret dan operasional. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka kegiatan manajemen perpustakaan sekolah dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Jadi itu Nanda pengertian dari perpustakaan sekolah itu. Selain yang tadi, perpustakaan sekolah kan juga berguna untuk memberikan layanan kepada siswa ketika meminjam buku, ketika sedang ingin belajar di perpustakaan tuh bukunya sudah ada semua, atau mungkin ada beberapa yang masih belum ada bukunya tapi akan diusahakan lagi. Selanjutnya di sini ada dasar hukum dari perpustakaan tersebut. Sebelum kita perlu Nanda semua kita perlu memahami apa aja dasar hukum yang ada di perpustakaan tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan. Itu dasar hukum dari perpustakaan tersebut. Mungkin Nanda bisa mengetahui lebih dalam lagi dengan mencari informasi-informasi tentang dasar hukum tersebut. Selanjutnya di sini tujuan perpustakaan sekolah. Tujuan perpustakaan sekolah ini ada tujuan umum untuk melakukan layanan informasi literer kepada masyarakat. Tujuan khususnya dibedakan oleh jenis perpustakaannya karena setiap jenis perpustakaan melayani kelompok masyarakat yang berbeda satu sama lain. Tujuan khusus ini ialah yang pertama, perpustakaan nasional di samping melayani masyarakat juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai perpustakaan deposit. Yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi melayani masyarakat khusus suatu perguruan tinggi. Yang ketiga, perpustakaan khusus melayani suatu kelompok masyarakat khusus homogen yang mempunyai minat dan kebutuhan akan informasi khusus. Yang keempat, perpustakaan umum melayani seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kelima, perpustakaan sekolah
melayani masyarakat khusus suatu sekolah. Jadi itu tujuan dari perpustakaan sekolah ini. Yaitu yang kedua ada tugas pokok perpustakaan. Selain ada tujuan, tugasnya juga ada. Yang pertama, menghimpun bahan pustaka yang meliputi buku dan non-buku sebagai sumber informasi dapat dilakukan dengan cara memberi, meminta, atau menerima sebagai hadiah, tukar-menukar, atau titipan. Yang kedua, mengolah dan merawat pustaka yang meliputi tugas-tugas, mencatat pustaka dalam buku induk, mengklasifikasi pustaka, membuat katalog untuk alat telusur, dan memberi label buku. Yang ketiga, memberikan layanan bahan pustaka, koleksi yang sudah selesai diolah disajikan kepada pengguna perpustakaan yang memanfaatkan. Jadi, tugas-tugas keperpustakaan itu ada banyak lagi selain yang ini. Selanjutnya ada manfaat dari perpustakaan sekolah ini. Manfaatnya itu juga ada beberapa. Yang pertama, dapat menimbulkan kecintaan. Yang kedua, kesadaran dan kebiasaan siswa terhadap membaca. Yang ketiga, dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Dan yang keempat, dapat menambah kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya membuat siswa mampu untuk belajar mandiri. Yang kelima, dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Yang keenam, membantu perkembangan kecakapan berbahasa dan daya pikir para siswa dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu. Dan yang terakhir, dapat membantu siswa dan guru dan para staf sekolah menemukan sumber-sumber pengajaran. Dan yang terakhir, jenis-jenis layanan perpustakaan. Jenis-jenis layanan perpustakaan ini juga ada beberapa. Yang pertama, layanan sirkulasi. Yang kedua, layanan perpustakaan keliling. Yang ketiga, layanan rujukan. Yang keempat, layanan rujukan cepat. Yang kelima, bimbingan pemakaian sumber rujukan. Yang keenam, layanan penelusuran literatur. Yang ketujuh, layanan audio visual. Yang ke-8, layanan penyediaan bahan pustaka. Yang ke-9, bimbingan membaca. Yang ke-10, bimbingan pemakai perpustakaan. Yang ke-11, layanan mendongeng kepada anak. Dan yang terakhir, layanan fotokopi. Baiklah, anak-anak, mungkin itu saja pengajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf kurangnya, jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.